didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya melimpahkan atau menyerahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus ke Kejaksaan Agung. Setelah tersangka 3 kasus korupsi besar, Don Rito dilimpahkan dan ditahan Kejaksaan Agung. Satu tersangka lain yaitu ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih belum ditahan. Kejagung menyebut hal tersebut merupakan kewenangan penyidik. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Tak hanya itu, kubu Jokowi juga mempertanyakan keabsahan ijazah S3 Roy Suryo. Halo, selamat sore Indonesia. Disiarkan langsung dari studio Newsroom Menara Kompas Jakarta. Kompas Petang hadir bersama saya Yasir Neneama. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 17 Juli 2026. Saudara, kecelakaan beruntun terjadi di jalur wisata Medan menuju Kabupaten Karo, tepatnya di jalan utama Provinsi Sumut, Aceh. 2 orang meninggal akibat insiden ini. Kecelakaan berawal saat mobil truk bermuatan air mineral mengalami remblong dari arah Brastagi menuju Medan. Akibatnya 7 mobil yang berada di depan kendaraan ikut terseret truk yang mengalami remblong. Imbas kejadian ini 9 orang menjadi korban. 2 diantaranya meninggal dunia, 2 orang kritis dan 5 terluka ringan. Anda sedang menyaksikan suasana pemindahan mobil yang terlibat kecelakaan beruntun di jalur wisata Medan Brastagi. Sebanyak 7 unit kendaraan rusak imbas tertabrak truk bermuatan air mineral yang hilang kendali akibat remblong. Kapolresta Medan menjelaskan saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Sedangkan terduga pelaku yang merupakan sopir truk sudah dibawa petugas dan dimintai keterangan lebih lanjut. Sekitar 10.30 tadi terjadi kecelakaan tabrakan beruntun disebabkan oleh satu mobil truk yang berisi galon mineral yang berasal arah dari Karo menuju ke Medan. Pada saat mengendarainya, supir mengalami remblong sehingga menabrak 7 kendaraan di depannya. Ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Pak Idon sudah ada di Krimsus itu Rabu malam jam 2 pagi. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Saudara, penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya resmi menyerahkan tersangka Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Itu buat pembangunan pelabuhan, Pak. Emas dan duitnya punya Pak Don apa gimana, Pak? Tersangka 3 perkara korupsi besar sekaligus, yaitu Don Rito keluar dari gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Selama berjalan menuju mobil, Don Rito memilih menunduk dan bungkam saat dihujani pertanyaan oleh awak media. Prosesi pemindahan tersangka Don Rito berlangsung dengan pengawalan ketat dari personel BRIMOB bersenjata.
Pak Don itu betul uang dan emasnya milik Pak Don Rito atau seperti apa, Pak? Mas. Betul, Pak Don. Untuk membangun pelabuhan di Kaltim, Pak. Kasih duit berapa, Pak, ke Pak Febri, Pak? Bang, permisi. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Pak Don itu uangnya benar uang pengusaha, Pak Don. Makasih, Bang. Untuk bikin pelabuhan di Kaltim ya, Pak Don. Tersangka Don Rito langsung diarahkan masuk ke dalam mobil minibus hitam khusus milik penyidik yang dikawal oleh mobil patwal dan mobil rantis di barisan depan dan belakang. Di belakang mobil tahanan saudara terdapat iring-iringan kendaraan yang membawa barang bukti. Pengangkutan barang bukti ini pun mendapatkan penjagaan terpisah menuju ke Kejaksaan Agung. Dengan wajah tertutup masker dan kepala terus menunduk saudara, tersangka Don Rito keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan sedikit pun kepada wartawan. Don Rito tidak diturunkan di pintu utama, melainkan langsung diarahkan melalui pintu belakang gedung Bundar, saudara. Pemindahan tersangka ini dikawal ketat personel BRIMOB bersenjata lengkap. Setelah penyerahan tersangka Don Rito, tim penyidik gabungan Kortas Tipikor, Polri, dan Polda Metro Jaya juga menyerahkan seluruh barang bukti ke Kejaksaan Agung. Barbuk ini saudara dikemas dalam beberapa kontainer dan sejumlah koper berbagai ukuran dengan tulisan khusus yang ditempel pada bagian luar koper. Wakak Kortas Tipikor Polri, Brigjen Borowindu Danandito menyatakan, dengan penyerahan tersangka dan semua barang bukti, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung. Polri pun mengajak seluruh pihak memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Agung dalam melanjutkan proses hukum ini hingga tuntas. Dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik dan barang bukti non elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Kortas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Mengajak seluruh pihak untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melanjutkan proses hukum ini hingga tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang kami sampaikan. Pengacara Hotman Paris memberi sinyal akan mendampingi pemeriksaan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Hari ini Hotman terlihat masuk ke dalam gedung Kejagung, saudara. Saat ditanya terkait dengan surat penunjukan kuasa hukum, Hotman menyebut baru mau bertemu Jampitsus untuk membahas sejumlah hal. Kasih jalan dong. Iya nanti. Bapak lagi pemulihan sebentar. Pindah langsung dari Pak Febri nanti dibahas nanti. Sebelumnya udah pernah ketemu. Ini kita kemana nih? Sorry, sebentar. Saudara, usai penyerahan barang bukti kasus ex-Jampitsus dan tersangka Don Rito, lalu bagaimana penanganan kasus selanjutnya? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan juru kamera Bondan Wicaksono di Gedung Kejaksaan Agung. Selamat petang, Ariel. Tadi sama-sama kita saksikan bagaimana penyerahan barang bukti dan juga tersangka kasus korupsi ini. Lalu bagaimana dengan penanganan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus selanjutnya? Ya, selamat petang Yasir, yang dimana memang jika kita melihat bahwa sejak pagi hari tadi dari penyerahan barang bukti yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini sudah diberikan ke Kejagung, yang dimana nantinya dengan hal ini bahwa
nanti Kejagung dari penyidik akan berwenang untuk melanjutkan dari penyidikan tersebut. Yang dimana juga sebelumnya dari Kapolres Penkum mengatakan bahwa nantinya dari penyidik akan melakukan pendalaman mulai dari yang kita lihat sejak pagi hari tadi sudah dilakukannya pemberian mulai dari dokumen-dokumen, kemudian juga ada berkas elektronik hingga barang bukti lainnya seperti emas hingga uang yang sebelumnya sudah dilakukan pengecekan keasliannya. Dan selain itu juga salah satu tersangka berinisial DR yakni adalah Don Rito juga sudah terlihat dipindahkan dari rumah tahanan Polda Metro Jaya menuju ke Kejagung. Tentu saja ini untuk memberikan atau melimpahkan dari kasus tersebut yang sebelumnya ini sudah dilakukan oleh Korpas Tipikor, namun saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dan tentu saja dari hal ini Yasir, jika kita melihat juga sejak pagi hari tadi ada pengacara Hotman Paris yang memasuki dari gedung Bundar Jampitsus. Tentu saja hal ini yang menjadi akan pertanyaan, apa yang dilakukan Hotman Paris walaupun memang sebelumnya informasi yang kami terima ada keterkaitannya dengan menjadi dari kuasa hukum salah satu tersangka berinisial FA yang tentu saja nantinya ini akan menjadi pertanyaan terkait dengan pemeriksaan ataupun apa yang dilakukan dari Hotman Paris saat memasuki dari gedung Bundar. Selain itu juga jika kita melihat Yasir bahwa dari hal ini juga FA sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dengan hal tersebut maka ada dua tersangka yakni adalah satu DR yang sudah tiba sejak pagi hari dan salah satunya FA yang dimana memang jika kita melihat sebelumnya dari Kapus Penkum mengatakan bahwa FA sudah diberikan surat pemanggilan untuk pemeriksaan namun ia belum mendetail kapan ataupun hingga nantinya seperti apa. Dan tentu saja ini juga akan menjadi pertanyaan Yasir bahwa apakah akan dilakukan penahanan terhadap FA karena memang jika dikatakan dari Kapus Penkum sendiri bahwa penahanan tersebut jika melihat bahwa nantinya penyidik akan melakukan pendalaman terlebih dahulu untuk pemeriksaan ke depannya. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Wiranata atas informasinya dari Kejaksaan Agung Jakarta. Sesaat lagi di Kompas Petang, setelah tersangka 3 kasus korupsi besar Don Rito diserahkan dan ditahan Kejaksaan Agung, satu tersangka lain yakni ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih belum ditahan. Kejagung menyebut hal tersebut merupakan kewenangan penyidik. Kompas Petang juga menyoroti soal mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, meminta evaluasi total program makan bergizi gratis. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru menyaksikan Kompas Petang. Kali ini saya Tifal Solesa dan ada Yasir Niniama yang akan bersama Anda hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saudara, mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat sore ini. Dalam aksi ini, mahasiswa meminta penghentian sementara dan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis. Masa mulai berorasi sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Semula masa berencana menggelar aksi di Patung Kuda, namun setibanya di lokasi, polisi meminta masa untuk berunjuk rasa di sekitar Irti Monas. Dalam aksi kali ini masa menyerukan 3 tuntutan, yakni kembalikan kedaulatan masyarakat sipil, bongkar tata sistem negara, dan selamatkan pemerintah Indonesia. Maka kami bagaimana mungkin seorang tenaga pengajar memiliki penghasilan dan pendaftarannya karena terkendala biaya, kawan-kawanku sekalian. Sudah bongkar sistem negara ini berkaitan dengan PSN
proyek strategis nasional gitu yang sangat merugikan. Contohnya MBG dan Kopdes Merah Putih seperti itu. Untuk eksekusinya lagi-lagi yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kita tinjau perkembangan dari unjuk rasa yang berlangsung di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Febri James. Renata, sejauh mana Anda mencermati aspirasi dari massa yang berunjuk rasa saat ini? Anggaran tersebut dikorupsi juga oleh batikan-batikan yang dimana sama mengembalikan kedaulatan masyarakat, kemudian bongkar total dan juga selamatkan pendidikan. Yang kami akan menunjukkan kepada Anda ini titik bagaimana yang terjadi PPT khususnya di ini. Jadi pembangunan infrastruktur kali ini setelah betapa buruknya Risma hari ini dalam menunjukkan bagaimana persoalan-persoalan yang kemudian ini berkaitan dengan tuntutan dan juga tema yang saya sebutkan tadi, Tifal. Namun yang memang paling disoroti ini kalau dari tuntutannya kita lihat bagaimana prajurit TNI dan juga anggota Polri yang kemudian mulai mengisi ranah-ranah sipil, kemudian juga berkaitan dengan proyek strategis nasional termasuk dari makan bergizi gratis dan juga operasi Dasar Merah Putih, yang dimana untuk proyek maksud kami program makan bergizi gratis ini yang dikritik adalah mahasiswa meminta agar dilakukan evaluasi total dan pemberhentian sementara mengingat bagaimana kemudian adanya kasus-kasus keracunan yang sebelumnya terjadi dan kemudian juga yang disoroti oleh kaum ibu mengingat memang masyarakat sipil juga turun dalam aksi ini adalah bagaimana harga pangan yang kemudian menanjak naik, Tifal dan juga saudara, melihat tahun ajaran baru yang sudah dimulai ini, program makan bergizi gratis ini sudah mulai berjalan lagi. Kemudian yang kita lihat juga ada selamatkan menurut mahasiswa saat ini pemerintah masih kurang memprioritaskan pendidikan di Indonesia. Kalau yang kita lihat sampai dengan sore ini dari kepolisian setidaknya menyiagakan ada 4.000 lebih personil dan untuk situasi lalu lintas Tifal dan juga saudara memang kalau yang kita lihat sampai dengan saat ini jalan Medan Merdeka Selatan masih ditutup sehingga masyarakat yang berencana untuk melewati jalan ini bisa mencari jalur alternatif. Tifal. Renata Panggalo dan Febri James melaporkan langsung, dan kalau yang kita lihat juga saat ini Renata, aksinya sudah berlangsung, tapi adakah aliansi lain yang ikut bergabung rencananya dalam aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Monas ini? Iya, sementara yang kalau kami dapatkan informasinya memang masih dari aliansi mahasiswa, ada beberapa organisasi begitu ya, dan juga universitas yang hadir, salah satunya dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian juga kami tadi mendengar ada orasi dari kaum ibu-ibu. Ini juga yang menjadi menarik karena memang tidak hanya mewadahi aspirasi dari mahasiswa saja, namun mendapatkan sudut pandang yang beragam begitu ya dari berbagai masyarakat, termasuk juga dari kaum ibu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa memang program MBG ini menjadi salah satu sorotan yang dimana harga pangan ini sudah menanjak naik, belum lagi juga untuk kasus-kasus keracunan yang sudah terjadi, Tifal. Renata Panggalo dan Febri James dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Terima kasih. Don sudah ada di Krimsus itu Rabu malam jam 2 pagi. Ya ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, okay. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Dengan baju tahanan, tersangka 3 korupsi dan TPPU Don Rito diserahkan ke Kejaksaan Agung hari ini. Don Rito sudah ditahan oleh polisi usai penggeledahan yang dilakukan di kafe dan money changer miliknya di kawasan Jakarta Selatan. Kuasa hukum Don Rito menyebut sudah mendampingi pemeriksaan Don Rito sejak ia ditahan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Don sudah ada di Krimsus itu Rabu malam
jam 2 pagi. Hari malam Sabtu kami dihubungi oleh pihak penyidik supaya hadir di Polda Krimsus hari Sabtu jam 10 untuk melakukan pendampingan Pak Idon pada saat diperiksa oleh penyidik. Itulah kami datang, kemudian kami masuk di ruang penyidik. Itulah pertama kali kami baru bisa ketemu dengan Pak Idon. Kuasa hukum Handika Hanggo Wongso mengakui uang yang disita polisi di Cafe The Clan dan money changer Cipete milik tersangka Don Rito dengan seorang pengusaha untuk membangun kawasan pelabuhan di Kalimantan Timur. Namun, ia tak mau menjelaskan secara rinci siapa pemilik uang tersebut. Itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Sementara mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan, walaupun statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kortas Tipikor Polri terkait dugaan kasus korupsi Asabri. Setelah penyidikan kasus korupsi ini diserahkan ke Kejagung, Febri juga belum ditahan karena dinilai kooperatif. Enggak. Kita yakin. Beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Yakin. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya, pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Mantan jaksa yang juga mantan Kepala PPATK Muhammad Yusuf menyebut untuk memeriksa aliran dana dugaan tindak pidana pencucian uang, penyidik bisa melibatkan PPATK untuk mengetahui transaksi mencurigakan dalam kasus korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kita mencari tahu aliran dana itu dari mana sumbernya, kemana siapa pernah terjadi transaksi menyangkut nama-nama yang disebut di dalam berkasnya Pak Polisi yang sudah dikirim pada kejaksaan. Kemudian lagi kita lihat lagi bahwa dari rekeningnya masing-masing pihak itu akan kelihatan, Mas Tifa, pernah transaksi kemana saja, siapa saja terlibat. Nah, ini sebenarnya tidak sulit bagi PPATK kalau mereka segera bergerak. Hari ini tersangka dugaan 3 kasus korupsi dan TPPU Don Rito diserahkan ke Kejaksaan Agung beserta seluruh barang buktinya. Apakah Don Rito bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi yang juga menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka? Tim Liputan Kompas TV. Tersangka 3 kasus korupsi dan TPPU, Don Rito diserahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung hari ini. Kejagung menyebut proses ini sebagai bentuk transparansi. Saat ditanya terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang belum ditahan padahal sudah berstatus tersangka, Kejagung menyebut ex-Jampitsus itu baru dipanggil untuk pemeriksaan hari ini. Makanya kami transparan, kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan, diserahkan dulu ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Cukup ya, baik ya, sudah, baik kami batasi. Loh, kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Sudah, ya, cukup ya, cukup deh, yuk. Selain menyerahkan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya juga menyerahkan barang bukti berupa uang 6 miliar rupiah, emas 23 karat sebanyak 74 kg, 6 juta dolar Amerika Serikat, dan 16.000 dolar Singapura. Barang bukti dikumpulkan dari beberapa lokasi penggeledahan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus. Hari ini 1 tersangka, Don Rito, sudah diserahkan dan ditahan Kejaksaan Agung. Sementara tersangka lainnya yakni mantan Jampitsus Febri Adriansyah baru dipanggil untuk pemeriksaan oleh Kejaksaan.
Lalu apakah Don Rito berani mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan apakah penyidikan ini bisa mengusut pemilik uang dan emas yang ditemukan termasuk di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Saya akan berdiskusi bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara Profesor Hemawan Sulistyo atau Prof. Kiki dan pakar hukum pidana tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini. Halo, kok saya nggak ada suaranya? Suara saya terdengarkah? Bu Yenti, Prof. Kiki? Belum ada suaranya. Bu Yenti, Prof. Kiki. Kita akan coba sambungkan kembali sambungan komunikasi kami dengan para narasumber yang bergabung saat ini. Ada Guru Besar Universitas Bhayangkara Hemawan Sulistyo dan pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya. Suara Tifal terdengarkan untuk saat ini, Bapak Ibu? Terdengar. Oke. Tapi beritanya dari tadi nggak bisa saya ikuti, nggak ada suaranya. Oke, nanti saya bantu kalau begitu. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami Bapak Ibu sekalian. Prof. Kiki, begini, ada kan satu tersangka Don Rito sudah ditahan. Sekarang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Tapi satu tersangka lain, ex-Jampitsus ini belum kunjung ditahan, bahkan baru dikasih surat panggilan pemeriksaannya hari ini. Anda melihat ada perlakuan berbeda untuk penanganan kasus untuk kedua tersangka ini? Iya, jelas berbeda. Mestinya kan dipanggil semuanya. Kalau nggak dipanggil ya nggak dipanggil semuanya. Lalu pertimbangannya apa kalau nggak dipanggil? Kalau dipanggil ya harus semua gitu kan. Kalau alasannya tadi dari jaksa bilangnya itu ada pertimbangan dari penyidik. Anda menangkap ada pertimbangan yang jelas nggak kalau kemudian Febri belum kunjung ditahan? Nggak, begini, kalau soal teknis, pertimbangan teknis, biasanya ada dua cara. Kalau ditahan dulu dia mau ngomong banyak tentang jaringannya, atau sebaliknya, nanti dia diam, jaringannya nggak kebuka. Atau kalau dibiarin, belum ditahan, kan dia kontak teman-temannya, kontak minta tolong ke sini, minta tolong ke sana. Jadi jaringannya kebuka seperti itu. Nah, saya tidak tahu pertimbangan penyidik yang mana nih, yang pertama atau yang kedua gitu. Oke. Kalau menurut Anda Bu Yenti, apakah ini akan berpengaruh juga pengusutan kasus, lebih-lebih soal pencucian uang di sini? Oh ya, sangat ya. Tadi Prof. Kiki sudah menyampaikan ini ada tidak equality before the law ya. Ini maksudnya apa? Ada perbedaan perlakuan. Karena gini, kita kan tidak boleh memperlakukan peraturan itu dengan melihat status sosial, jabatan, ekonomi, dan justru malah tidak melindungi kepentingan rakyat ya. Ini menurut saya ya, Pak Kiki, menurut saya ini negara sedang menunjukkan dengan vulgarnya sikap semena-mena dan sok kuasa. Karena masyarakat sudah resah ini apa-apaan. Ada perbedaan-perbedaan sedang melindungi siapa. Dan mungkin Prof. Kiki ya, kita sama-sama. Ini bukan persetujuan antar lembaga, ini sebetulnya negara sedang memerangi koruptor. Sedang memberantas korupsi, bukan melindungi, apalagi soliditas antar lembaga-lembaga ini sudah melenceng dari tujuan berhukum kita. Ini jadi sesuatu yang tidak baik. Peraturan kan ada, peraturan tadi Prof. Kiki sudah menyebutkan pertimbangannya apa, pertimbangan nggak ditahan dan ditahan itu kan ada. Dikhawatirkan itu tadi menyampaikan teman-temannya menghilangkan bukti, sama yang dikhawatirkan terhadap DR, malah mungkin lebih berat ini ya. Jadi tolonglah kalau peraturan-peraturan tertulis itu sering tidak dipatuhi, bahkan tidak diperlakukan dengan tegas dan penuh integritas. Ya, aturan tertulis itu hanya sebagai teks mati aja yang tidak ada gunanya untuk masyarakat, untuk tujuan kita bernegara dengan baik, anti korupsi. Bahkan ini bertentangan dengan semangatnya Presiden Prabowo yang setiap pertemuan mengatakan pemberantasan korupsi adalah kita perangi, pemberantasan korupsi segala-galanya untuk kita. Nah, ini gimana? Meskipun sudah ada satu pihak swasta yang ditahan, Bu. Iya, tadi kan ya ada ditahan, ada enggak. Makanya tuh pilah-pilah kan Pak Kiki tadi mengatakan ini pilah-pilah dan yang paling penting kalau negara ini mau jujur gitu ya. Justru yang punya jabatan, yang punya relasi banyak ini yang harusnya duluan. Apakah bisa menjawab bahwa pihak swasta dan DR dan sebagainya itu yang sudah ditahan atau sudah ada tindakan-tindakan upaya paksa yang lebih dibandingkan dengan yang belum ini? Apakah memang yang belum ini sangat tidak mengkhawatirkan
Nah itu penting, mungkin Prof. Kiki yang jawab itu nanti. Nah, oke. Termasuk juga gini Prof. Kiki yang juga saya cermati pernyataan Kapus Penkum yang bilang bahwa Febri tidak ditahan karena dia kooperatif. Sejauh mana Anda mencermati pernyataan itu? Tapi jawabnya nanti ya. Kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV, saudara. Prof. Kiki dan Bu Yenti masih bergabung dengan saya dalam diskusi kami sore hari ini. Prof. Kiki, kalau merujuk pernyataan Jampitsus yang menyebut Febri tidak ditahan, alasannya salah satunya karena kooperatif. Masuk akal nggak menurut Anda? Itu kura-kura dalam perahu itu. Udah pura-pura tidak tahu. Semua orang tahu kok. Ini hari gini nggak mungkin kita itu menutup-nutupi kayak gitu. Nah, silahkan publik menilai dan mengarahkan, membantu mengarahkan apakah Jaksa Agung Muda yang baru ini takut atau ada kepentingan lain. Kalau takut kepada siapa? Dia sudah Jaksa Agung Muda. Nah, kalau takut ya satu-satunya kemungkinan terhadap saudara tua lah gitu. Bagaimana saudara tua menggerebek Polda Metro, bagaimana saudara tua menterinya langsung sendiri turun tangan kayak gitu. Padahal fungsi mereka kan fungsi pertahanan. Ini publik semua tahu. Jadi bohong kalau dibilang wah ini untuk itu. Alasan yang dibuat-buat itu kalau ketahuan bohong ditutupi dengan kebohongan yang lain. Jadi orang itu bisa berbohong selama-lamanya kepada satu orang. Bisa berbohong pada semua orang pada satu event atau satu poin atau satu masalah. Tapi tidak bisa berbohong pada semua orang selamanya. Gitu. Nah ini yang terjadi sekarang. Dan ini pasti akan menghambat proses hukum yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung ini? Nah iyalah, kalau saya dibuka aja lah biar tahu, biar ini sebetulnya momen bagus untuk kejaksaan ya, momen bagus untuk bersih-bersih, mumpung didukung publik kalau itu dilakukan. Gitu. Sama seperti polisi memanfaatkan ini untuk membangun citra dengan membersihkan diri. Tapi polisi juga setengah takut gitu. Baru ditangkap, belum diapa-apain, udah diserahin ke jaksa. Lah, jaksa tidak mungkin jeruk makan jeruk gitu. Bayangkan, Jaksa Agung Muda yang baru ini mewarisi sebuah institusi dengan personil-personilnya dari yang lama. Nah, yang lama itu komandannya Febri. Nah, bayangkan, lalu dia membuat tim nanti untuk memeriksa mantan komandannya. Kalaupun sudah tidak mantan, jangan-jangan masih jadi anak buahnya gitu. Masih bisa disuruh-suruh gitu loh. Nah, Prof. Yenti, kalau kata Prof. Kiki ini jeruk makan jeruk, maka kemudian perlu nggak pihak lain untuk mengusut kasus ini terutama dari aspek pencucian uangnya? Karena terakhir kali saya dengar pernyataan dari Pak Yusuf, mantan Kepala PPATK perlu dilibatkan di situ. Anda setuju nggak? Sangat ya, dari sejak awal juga PPATK sudah terlibat harusnya. Meskipun misalnya waktu itu korupsi ini kan disampaikan ada TPPU-nya, itu berarti sudah melibatkan PPATK juga. Tapi dari segi hukum ya, betul-betul hukum kejahatan yang murni saya ini kan, ini adalah diserahkan kepada Kejaksaan Agung itu juga sudah, polisi itu kenapa ya, takut, nggak mampu, atau apa gitu ya. Dan Kejaksaan Agung kok mengambil alih, itu apa ya teorinya, dasar hukumnya apa? Begini, pengambil alihan maupun pengambil alihan atau pelimpahan itu adanya di Undang-Undang KPK. Katanya ada beberapa
kriterianya kan terpenuhi, yaitu tantangan psikologisnya ada. Kalau bagaimana KPK itu harus juga aktif, jangan diam-diam aja seperti ini gitu ya. Apalagi sekarang KPK di bawah presidennya dong bilang KPK bahwa ini bahaya. Tantangan sudah ada sejak awal, yaitu tantangan masalah kepercayaan masyarakat yang hilang, kemudian bakal ada iwuh pekewuh, ada ancaman barang bukti hilang, barang bukti tidak sesuai. Kan kemarin sudah mendatangkan katanya FBI, katanya mendatangkan apakah ini emas ini murni apa tidak. Jadi gini ya, betul Prof Kiki ya, Pak Kiki, Mas Kiki, ini kok aneh ya. Jadi logika masyarakat itu benar-benar dilecehkan oleh negara. Dilecehkan bahwa kita itu punya penalaran yang sehat, itu dianggap tidak punya, sehingga kita itu seperti dibebodoh gitu ya, dianggap bodoh. Padahal menurut saya ini justru penegak hukum atau lembaga negara atau para penguasa ini kan tidak mungkin tidak pinter, tapi mereka rela mengorbankan harga diri dan reputasinya sehingga nampak seolah-olah ya itu tadi sok tidak memperhatikan perasaan masyarakat dan kekhawatiran, dan ini harus PPATK sejak awal dan dengan KPK. Sehingga kalau gitu, sorry saya potong Bu, kalau kemudian kondisinya sekarang Don Rito yang baru ditahan dan dilimpahkan diserahkan kemudian ke Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan ulang itu tadi, ini malah akan memperjelas atau malah kebalikannya pengusutan kasus ini? Ya, satu ini nggak strategis karena tadi mundur kan, tadinya sudah maju malah akan diteliti lagi, itu kan sudah nggak jelas itu bicara seperti itu. Dan Mas Tito ya melimpahkan, menyerahkan itu hanya terminologi, ya kan? Semuanya itu ya bentuk penyerahan. Apakah melimpahkan ke lembaga lain, apakah itu dari misalnya penyidikan sudah P19, P21, apalah itu ya. Dan itu ada kriterianya kalau satu lembaga. Tapi yang namanya melimpahkan, menyerahkan menurut Undang-Undang KPK itu adalah itu haknya KPK, kewajibannya KPK. KPK mengambil alih dari kejaksaan, dari kepolisian, atau dalam hal KPK ada permasalahan di KPK misalnya melibatkan komisionernya, KPK itu melimpahkan ke bawah ke kejaksaan atau kepolisian. Itu juga penting gitu ya, karena melimpahkan maka dia muncullah istilah supervisi lah. Ini kan aneh, menyerahkan atau melimpahkannya juga dasar hukumnya nggak jelas, kemudian tiba-tiba ada supervisi. Jadi apa ya, saya nggak tahu ya. Kami yang dari kampus itu yang belajar ini, saya sudah di Stranas Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2004, dan kita punya blueprint untuk 20 tahun yaitu sampai 2025. Jadi kita tuh bingung sebetulnya siapa ya ini yang memahami betul, atau mereka itu sengaja membodohin kita. Sehingga nanti ini bahayanya adalah pertaruhannya adalah ketidakpercayaan pada titik tertentu masyarakat dan dia tidak mau patuh pada peraturan. Anda sepakat soal itu Prof Kiki bahwa ini mengganggu nalar publik yang seperti disampaikan Bu Yenti? Iya, semua orang akan setuju itu. Kalau saya lihat, saya tuh sebetulnya pengen membayangkan jangan Don Rito yang ditangkap itu Don Corleone. Kalau Don Corleone-nya ditangkap, tolong jelasin ini maksudnya gimana tuh? Don Corleone itu maksudnya siapa tuh? Kura-kura dalam perahu ini. Ya jelasin dulu dong, kan yang ngomong Anda, Prof. Ya, Don Corleone kan nama samaran. Saya nggak tahu aslinya siapa gitu. Tapi dia ada di mana-mana, yang publik hanya bisa menduga-duga, ya. Kenapa tidak pada fungsinya dia ada di situ kayak gitu. Itu Don Corleone. Nah, sehingga dengan ditahannya Don Rito ini, kalau menurut Anda, karena udah diserahkan nih kasusnya ke Kejaksaan Agung, dia bakal berani buka nggak? Terang nggak nih kasus menurut Anda? Saya nggak percaya. Orang caranya aja udah diumpetin dulu, baru ditangkap. Masih ada gajah yang lebih gede, kan nggak mungkin. Kucing itu makan gajah, kegedean nggak akan bisa dia makan gajah. Orang jam tangannya aja belum diproses, jam pitsus ya, jam tangan. Kenapa tiba-tiba jadi jam tangan? Oke, terima kasih banyak Prof Kiki, Bu Yenti sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore semuanya.
Berita lainnya, usai jeda, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Tak hanya itu, kubu Jokowi juga mempertanyakan keabsahan ijazah S3 Roy Suryo. Tetap di Kompas TV. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Roy dilaporkan kubu Jokowi atas dasar ucapannya yang dinilai memfitnah pelapor saat mempertanyakan ijazah S3 UNJ Roy yang dinilai cacat akademik. Ijazahnya siapa? Ijazah saya, bagus. Berapa IP kumulatif saya? 3,86. Bahwa saya adalah peneliti, saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan, Anda itu punya masalah secara akademik. Belum usai persoalan dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, kini Roy Suryo kembali harus berhadapan dengan penyidik kepolisian. Mantan Menpora itu dilaporkan Ketua Umum Gibranisti Taufik Balfakih karena merasa nama baik dan kehormatannya telah dicemarkan melalui pernyataan Roy saat konferensi pers yang membahas polemik validasi gelar Dr. S3 Roy Suryo di Universitas Negeri Jakarta. Taufik mengaku sudah meminta penjelasan mengenai status akademik Roy Suryo ke UNJ, yang intinya status Roy saat menjalani kuliah S3 harus gugur karena saat itu Roy menjalani pidana penjara di kasus Stupa. Yang bersangkutan adalah seorang terpidana pada tahun 2022 yang inkrahnya di 2023. Dia sebenarnya melanggar peraturan nomor 13 Peraturan Rektor nomor 13 tahun 2020, di mana bunyi dari pasal itu, ya, mahasiswa UNJ dinyatakan gugur apabila kemudian ditemukan sebagai pelaku tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan. Pokoknya kalau sudah terpidana, intinya yang bersangkutan harus DO, harus gugur. Desak UNJ, bila mana kemudian mereka punya temuan, dan itu temuan itu benar, yang bersangkutan adalah mahasiswa yang seharusnya DO tapi tidak di DO justru mendapatkan gelar doktor, maka bukan tidak mungkin direkomendasikan untuk lakukan pencabutan. Menanggapi dirinya dilaporkan ke polisi, Roy tak ambil pusing. Ia menegaskan tidak ada masalah dengan ijazah tersebut. Menurutnya, ia hanya terlambat mengambil bukti tanda kelulusan. Ijazahnya siapa? Ijazah saya, bagus. 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 Jadi kemarin mungkin teman-teman sudah tahu kan? Jadi artinya apa? Saya kemarin sudah berhasil juga ya. Jadi cerah jelas. Ini ijazah asli saya. Kopi. Itu resmi. Ya? Ini kopi dari asli. Sah. Resmi Universitas Negeri Jakarta. Sudah kemudian menyerahkan dan tidak ada kesalahan apapun. Karena saya hanya, mungkin kalau dikatakan salah, nggak salah. Saya hanya kemudian baru mengambil ijazah kemarin. Dan saya mengambil itu kemarin setelah UNJ itu digeruduk ya, oleh rombongan yang nggak jelas, yang punya legal standing, dan memaksa ketemu perwakilan rektor. Saya IPK-nya bukan 2, tapi 3,86 dan itu predikatnya adalah sangat memuaskan. Buntut dari polemik ijazah S3 Roy Suryo, kubu Jokowi mengaku sudah menyurati Kementerian Dikti dan ditembuskan ke Setwapres. Mereka mendesak agar Universitas Negeri Jakarta mencabut ijazah S3 Dr. Roy Suryo. Lalu kalau kemarin Tim Liputan Kompas TV. KP. Saudara, tiba-tiba kubu Jokowi mempertanyakan soal keabsahan ijazah S3 Roy Suryo karena dinilai cacat akademik. Saudara, ijazah tersebut menurut peraturan Rektor UNJ harus dicabut karena saat ijazah dikeluarkan, Roy Suryo sudah dijatuhi pidana penjara. Apakah ini ancaman serius bagi Roy atau hanya serangan balasan biasa? Kita bahas bersama dengan Ketua Gibranisti yang melaporkan Roy Suryo, Bang Taufik Balfakih,
yang akan bergabung melalui sambungan Zoom dan sudah hadir di studio Menara Kompas. Ada konten kreator yang juga merupakan simpatisan dari Roy Suryo, Bang Michael Sinaga. Selamat petang, Bang Michael. Siap, selamat petang, Bang. Saya juga yang menyapa Bang Taufik. Halo Bang, selamat sore. Bang Michael. Ya. Waalaikumsalam. Karena sudah bergabung, saya langsung ke Bang Taufik nih. Bang Taufik, jadi apa sebenarnya dulu perkara dari Abang akhirnya melaporkan Roy ke Polres Jakarta Selatan nih dengan persoalan ijazah S3-nya ini? Ya, pertama perlu dibedakan dulu persoalan ijazahnya Mas Roy atau gelar doktornya Mas Roy dengan laporan saya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi memang ini ada kesinambungannya, mengingat ini buntut dari konferensi pers yang dilakukan oleh Roy Suryo bersama kawan-kawan, yang kemudian menurut saya akhirnya ada hal yang nampaknya baik itu bentuk tuduhan, fitnah, pencemaran nama baik, merusak kehormatan saya secara pribadi, yang akhirnya kemudian saya laporkan ke Polres. Bagian fitnahnya di mana, Bang? Iya, pertama dia memfitnah saya, memfitnah dia, logikanya gitu. Jadi ini kan kisruhnya soal ijazah beliau yang sebelumnya kami menduga tidak ada gitu. Nah, kami tidak menuduh ijazahnya Mas Roy itu palsu, tapi kami menduga ijazahnya tidak ada. Karena ketika beliau lewat Kompas kalau nggak salah waktu itu memperlihatkan ini ijazah S1 saya, ini ijazah S2 saya, giliran S3 dia tidak memperlihatkan ijazah tapi surat keterangan lulus yang dia tidak klarifikasi bahwa itu surat keterangan lulus. Nah, paling menariknya Bang, beliau justru menantang kepada ruang publik agar silakan diuji. Disitulah kemudian saya lakukan penelusuran, akhirnya kami temukan ternyata Mas Roy Suryo ini ada problem, ada pelanggaran akademik yang ternyata itu perlu mendapat penjelasan dari pihak UNJ itu sendiri. Jadi awal mulanya dari situ. Nah, ketika kemudian kekisruhan ini saya juga kebetulan punya podcast yang saya lakukan penelusuran, saya bersama salah seorang alumni Pak Dr. Richard, itu membedah ada aturan yang dilanggar oleh Mas Roy Suryo, yang tiba masa ternyata kami akhirnya datang ke UNJ, kita klarifikasi, mempertanyakan, dan dari hasil UNJ itulah ditemukan ternyata benar ada persoalan akademik yang seharusnya Mas Roy Suryo itu tidak boleh dikategorikan sebagai mahasiswa yang bisa mendapat gelar doktor, mengingat yang bersangkutan punya pelanggaran sebagaimana di awal mukadimah yang kita dengarkan tadi di Kompas. Berarti, itu Bang. Tapi buktinya apakah ijazahnya itu ada di tangan Roy? Ini gimana jadinya menurut Anda? Ya, sebelumnya kan dia tidak pernah memiliki ijazah dari S3. Nah, ketika kami ke UNJ diakui oleh pihak program Pasca Sarjana bahwa beliau tidak mengambil ijazah karena tidak mengikuti wisuda bahkan. Walaupun Mas Roy sendiri mengklarifikasi ada dokumentasi beliau ikut wisuda. Kalau soal itu benar salah itu kembali ke pihak UNJ. Kenapa beliau tidak memiliki ijazah? Karena memang beliau tidak mengirimkan disertasinya. Makanya disertasinya waktu kami lakukan penelusuran di website tidak ada. Nanti setelah kami datang ke kampus UNJ, tiba-tiba ijazahnya sudah didapatin, kemudian tiba-tiba disertasinya udah muncul di website. Tapi Bang, saya mau klarifikasi ya. Apa kita itu? bukan bicara soal itu ijazah sah atau tidak. Tapi itu ijazah asli atau tidak. Dan UNJ sudah memastikan dia sah, lulus dari UNJ. Tapi kenapa? Tapi Bang Taufik, tapi kenapa akhirnya Anda menuntut UNJ untuk menarik kembali ijazah itu? Tapi jangan dijawab dulu. Saya mau minta tanggapan dulu dari Bung Michael nih, sudah ada di sini. Jadi menurut Bang Michael sendiri, apakah ini tudingan serius atau hanya cari-cari kesalahan dari Roy aja? Ya, saya kenal dekat dengan Richard Huta-Julu yang dimaksud ini. Dulu dia memberikan beberapa data ke saya supaya membantu saya mencari ijazah Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Yang katanya satu di UGM, satu di UTS InSearch katanya. Kita belum buktikan itu ya. Nah, kalau yang ini, Bang Richard ini, beberapa waktu lalu pernah WA ke saya, izin saya menyeberang, pindah perahu. Nah, itu kata-katanya. Jadi maksudnya artinya apa ini? Jawab. Jadi artinya dia itu nggak relevan lah Bang dengan urusannya saya secara personal. Anda kan menyebut nama Richard tadi. Bang, jangan potong saya Bang. Dia menyebut nama Richard, jadi dia akan mendapatkan Bang Bill ini dapat data dari Richard. Nah, ya nggak apa-apa, memang niatnya mau menyeberang. Ada seseorang yang niat mau menyeberang, dan ya mungkin Bang Bill ini dipergunakan, dimanfaatkan. Nggak apa-apa, it's okay, no problem.
Nah, sekarang mereka sudah dibuktikan bahwa Roy Suryo punya ijazah, ada disertasinya, semuanya lengkap. Bahkan dokumentasinya banyak. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan saya. Jadi Anda membaca ada motivasi apa? Hanya mencari-cari kesalahan atau ada hal lain? Ya, ini mungkin ujian untuk bergabung mungkin untuk si Richard itu. Orangnya kan nggak pernah kelihatan, tapi ya sudahlah. Nah, mungkin dia ingin bergabung dan untuk bergabung syaratnya ini. Membuka-buka seakan-akan Roy Suryo tidak punya ijazah atau tidak lulus dari UNJ karena dia juga backgroundnya dari UNJ memang gitu. Jadi memang ada legal standing lah boleh dibilang, sama-sama alumni kan kira-kira begitu. Nah, jadi pergunakanlah data kecil yang sebenarnya tidak jelas valid atau tidak ini kan. Nah, yang jelas kemarin Roy Suryo sendiri sudah ke UNJ dan malah dikasih ijazah. Nah, kalau sekarang kan Bang Bil bersama teman-temannya sering bilang, kalau UGM bilang asli, ijazah Jokowi asli. Nah, sekarang UNJ bilang asli, mereka nggak bilang ijazah Roy Suryo asli. Oh, bentar. Kan sebentar. aneh. Oke, ini kita juga mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak UNJ-nya sendiri terkait dengan bagaimana hasil yang disampaikan oleh Bang Bil sendiri, yang dijawab oleh pihak UNJ melalui sambungan WhatsApp. Saya baca ini terkait hal tersebut, UNJ sampai saat ini masih mendalami dan mengkaji persoalan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, saya ke Bang Bil. Jadi Bang Bil, ini yang Anda dapatkan informasi dari UNJ ini konteksnya apa? Kemudian yang jadi perhatian adalah kenapa Anda sampai kekeh menyurati Kemendikti, kemudian ke Satwapres begitu. Kekeh banget begitu. Iya, pertama sebelumnya gini ya, saya nggak tahu Bang Michael kapasitasnya apa juga mau ngikuti soal ini gitu. Itu pertama, karena ini kan urusan saya bersama dengan Mas Roy secara pribadi. Kemudian yang kedua juga, ini urusan saya sebagai ruang publik terhadap publik juga. Pertama gini, tolong pahami kita sedang tidak bicara soal ijazah asli palsu dalam konteks Mas Roy ya. Bahwa kemudian kemarin kita bicara soal Mas Roy tidak punya ijazah, yaitu fakta. Hari ini sudah dapat ijazah karena ada kisruh ini gitu kan. Yang kita persoalkan adalah Mas Roy ini melanggar peraturan rektor tentang status mahasiswa. Bahwa ada peraturan rektor di mana kalau seseorang itu kemudian dikategorikan sebagai terpidana yang berkekuatan hukum tetap. Ingat ya, terpidana berkekuatan hukum tetap bukan yang terpidana luar biasa. Mereka itu salah baca produk hukumnya. Ini peraturan rektor nomor 13 nomor 5 tahun 2022 atau nomor 13 tahun 2020. Kalau ada mahasiswanya yang kemudian dikategorikan terpidana dan berkekuatan hukum tetap, maka dia harusnya gugur DO. Pertanyaannya kenapa UNJ meloloskan? Itulah pertanyaan kami datang ke UNJ. Kita bukan bicara soal ijazah asli atau ijazah palsu. UNJ sudah pastikan. Nah, Bang Bil, jadi apa jawabannya UNJ ketika Anda mengklarifikasi hal itu? Saya pertegas ya, ini juga mengklarifikasi dan membantah apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy Suryo. UNJ itu memastikan bahwa memang ada problem, ada kesalahan, artinya ada kelalaian. Bahkan dari pihak UNJ mengatakan kebetulan tidak ada salinan putusan dari Mahkamah Agung yang diberikan kepada UNJ. Ini kan keliru juga, mana ada Mahkamah Agung akan memberikan salinan putusan kepada kampus. Harusnya ini menjadi keputusan yang kemudian dilirik oleh kampus sendiri, mengingat masalah Mas Roy itu viral. Ya, masalah stupa kemarin yang membuat beliau akhirnya ingkrah. Bahkan yang lucunya ada orang UNJ, pimpinan dan petinggi UNJ mengatakan, saya baru tahu kalau yang namanya Roy Suryo itu adalah alumni UNJ. Tapi apakah kita mau menyalahkan UNJ? Tunggu dulu, seharusnya Mas Roy juga harus sadar posisi, jangan memanfaatkan momentum. Kenapa Mas Roy tidak mau katakan kepada pihak pembimbing atau pihak direktur, saya ini pelanggaran, saya sudah terpidana, saya sudah ingkrah, apakah saya bisa lanjut? Kalaupun akhirnya mau dilanjutkan, ya bikin peraturan rektor baru, bikin keputusan baru, bikin informasi baru yang tertulis. Nah, itulah yang kita butuhkan ke UNJ, bukan serta-merta kemudian menyuruh kepada Roy Suryo aja yang melakukan klarifikasi ke ruang publik. Oke, tahan sampai di situ Bang Bil. Saya ke Bang Michael. Ini jangan-jangan ini bisa dilihat berpotensi nih gugurkan ijazah S3-nya Roy Suryo. Iya, dia ngomong kita jangan mengatur-atur, tapi dia sendiri mau mengatur UNJ supaya mencabut ijazah itu kan. Ya, giliran dong Bang. Kita giliran ngomongnya Bang. Oke, nah, kan dia mengatur. Gak apa-apa kalau Bang Bil ingin menanggapi, silakan saja sebenarnya. Jadi ini logikanya menurut saya aneh. Saya nggak ngatur, tapi saya beropini. Ya silakan Anda beropini. Tapi yang jelas begini, ini menurut saya pengalihan isu saja.
Seperti kemarin mereka mencoba mencari ijazah Rismon ke Yamaguchi, sekarang mencari ijazah Roy Suryo ke UNJ. Padahal ini semua iya silakan, saya nggak mau menyentuh itu. Tapi ini sudah menjadi pembicaraan publik yang tidak sehat menurut saya. Ngapain kita mempersoalkan masalah seseorang yang tidak menjadi pejabat publik? Ijazah Jokowi itu kita persoalan karena pejabat publik. Gibran itu dipersoalan karena pejabat publik. Roy Suryo waktu menteri udah S3 belum di UNJ? Belum. Nah, ini langsung kita tanyakan ke Bang Bil. Bang Bil, ini itu menarik nih. Ya, ijazahnya nggak dipakai. Menarik karena kata Bang Michael ini bukan pejabat publik, tapi ngapain diulik-ulik nih? Iya. Bang Bil. Roy Suryo adalah pejabat publik yang menggiring publik untuk mempercayai dia, ya. Dia figur publik loh, dia figur publik yang menggiring publik untuk mempercayai dia bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, Gibran bermasalah. Kita disuruh percaya sama orang yang ternyata punya masalah secara akademik. Begitu juga waktu itu Rismon. Energi kita itu dipertontonkan untuk mempercayai orang yang ternyata dia punya masalah akademik juga. Bang Bil. Yes. Bang Bil. Jadi kalau seandainya disederhanakan sebenarnya motivasinya apa? Akhirnya ijazah S3 ini, S3-nya Roy Suryo akhirnya diusut oleh Anda itu sebenarnya apa? Ya, pertama karena motivasinya begitu kita tahu bahwa dia punya masalah secara akademik dan dia sebagai figur publik yang kemudian menggiring kita, maka kita juga harus kemudian melihat lo ngorek-ngorek orang tapi Anda sendiri ternyata bermasalah gitu kan. Artinya kita harus menegakkan juga, harus adil juga dong. Hey UNJ, coba dong gentle seperti UGM. UGM itu berkemampuan untuk memberikan klarifikasi. Sampai sekarang UNJ tidak. Soalnya Mas Roy Suryo ini punya banyak pengikut yang seolah-olah mendewakan dia, yang seolah-olah sangat akademis, yang sangat pakar, tapi ternyata juga punya cacat moral ketika dia menjadi seorang mahasiswa. Inilah yang harus kita tuntut. Makanya apa yang akan kalian lakukan UNJ? Kalau mau cabut kan memang ada mekanisme, tidak bisa mencabut gelar. Kalau cabut gelar itu kan harus karena ada plagiat, kemudian yang kedua karena dia punya tindak pidana luar biasa. Nah sekarang itu urusan berikut. Tapi coba kita juga bisa menganalisa ternyata temuan kami terbaru hari ini hampir 90% ada isi plagiarisme yang ada di disertasinya beliau. Itu juga bisa kemudian dijadikan semacam tambahan buat silakan Bang Michael untuk kemudian mempertimbangkan. Jadi ini bukan soal sudah urusan Pak Jokowi kan udah dihukum tuh, sudah silakan. Nah sekarang ada masalah publik lainnya yaitu sebagai figur publik seorang Roy Suryo juga punya masalah secara akademik yang saya bayar pajak di mana UNJ itu ada APBN, ada APBD di sana, ada uang negara, Bang saya juga bayar begitu. Kan seperti itu yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi. Sekalian ini bisa konfirmasi nih, ini nggak ada kaitan ya dengan kasus yang tengah disangkakan dengan Roy Suryo saat ini ya? Ada dong. Kalau ya tanggapannya, kenapa ada? Iya jelas ada. Karena yang dia teliti itu kan hanya ijazahnya orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi tidak beres. Kenapa dia tidak mencari ijazah figur publik yang lain? Nah, kalau dia bilang APBN, itu juga logika yang cacat. Karena yang memakai APBN itu adalah pejabat yang sedang ada masa jabatannya saat ini, sedang menjabat gitu loh. Kayak Pak Jokowi. Nah, dia waktu menjabat katanya sudah lulus UGM. Kita tanya, no problem. Mas Gibran sudah menjabat katanya lulus UTS Insearch. Kita tanya. Roy Suryo, nah ini logical fallacy juga nih. Kenapa dia menanyakan yang tidak dipakai ke KPU? Itu bukan urusan si Bill ini gitu loh. Jadi kita jangan terbalik-balik. Nanti ijazah dia lagi saya cari kan. Nah, tapi nanti kalau seandainya kasus ini akan terus berproses, ini kan laporannya sudah ada, akan terus berproses. Dari Bung Roy Suryo sendiri akan apa rencananya atau siap menghadapi ini? Ya, saya lihat sih sangat-sangat siap ya. Kenapa tidak siap? Karena itu sudah saya lihat sendiri dokumennya. Dokumen apa nih? Ijazah S3-nya? Disertasinya, ijazahnya, transkrip nilainya, semua lengkap. Bahkan dokumentasi waktu wisuda dan lain-lain, waktu ujian terbuka, semuanya itu lengkap. Berarti Anda meyakini ijazah Roy Suryo S3 ini sudah dikeluarkan dan Roy Suryo megang itu ya? Iya, saya lihat sendiri fisiknya. Bang Bil, tanggapannya singkat saja. Michael, waktu kita terbatas. Minta maaf, Anda nggak nyambung. Kita bukan bicara soal dia itu sah, tidak sah, lulus atau tidak lulus, asli atau tidak asli. Bukan, kita mau bertanya ke UNJ. Ini ada orang yang seharusnya di DO tapi nggak di DO. Kenapa begitu spesial Roy Suryo ini? Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian timbul desakan atau opini untuk petisi untuk mencabut dia punya gelar, itu ada dua hal. Karena memang satu ditemukan di ruang publik dia ternyata ada potensi plagiat. Yang kedua adalah dia ada problem di akademiknya.
Nah, kemudian ini ya aku tegaskan, kenapa kita harus kemudian mengorek-ngorek Mas Roy Suryo? Karena Mas Roy Suryo sendiri yang menantang ruang publik. Mas Roy Suryo sendiri yang menantang kita. Nah, akhirnya kita temukan UNJ pastikan dia lulus, pastikan bahwa dia benar. Tapi ingat, UNJ juga akui. Yang jelas kartunya sekarang ada di Bang Bil, kartunya ada di UNJ. Kita nantikan nih pernyataan resmi dari UNJ terkait dengan hal ini. Saya mengugat UNJ dan juga baik. Ya, yang jelas kartunya ada di UNJ nih. Kita nantikan ya apa pernyataan resmi dari UNJ. Terima kasih Bang Bil, terima kasih Bang Michael telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi. Korps Garda Revolusi Islam merilis serangan rudal balasan atas respons atas serangan Amerika Serikat terbaru ke Iran. Serangan ini disebut Operasi Nasar II atau kemenangan kedua. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Saudara, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman serangan rudal selama gelombang operasi yang mereka sebut sebagai Nasar II atau Kemenangan II. Ini merupakan serangan balasan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat terbaru ke Iran. IRGC mengirim rekaman serangan rudal selama gelombang ke-8, ke-9, dan ke-10 Operasi Nasar II atau Kemenangan II. Rekaman menunjukkan peluncuran rudal balistik ke target militer Amerika Serikat di Jordania, Kuwait, dan Bahrain. Ini seperti diberitakan di situs farnews.id. Menurut IRGC, serangan ini menyasar pangkalan udara milik Amerika Serikat di Jordania sebagai respons atas serangan AS terbaru ke Iran. Anda sedang melihat visual bukti baru bantuan Uni Emirat Arab dalam serangan terhadap Iran. Rilis video yang dimuat via media sosial X, Fars News Agency ini memperlihatkan serangan pesawat tak berawak di Bandar Abbas di Iran Selatan. Dalam video terlihat sebuah pesawat tak berawak buatan Uni Emirat Arab yang masih satu kelompok dengan drone jenis Yapon terlihat terbang di atas area tersebut. Angkatan Darat Iran juga mengumumkan telah meluncurkan gelombang baru serangan drone ke fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan ini merupakan bagian dari fase ke-10 Operasi Saikeh atau Petir sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke Iran. Menurut pernyataan resmi yang dikutip situs Farnews, drone Iran menghantam instalasi radar, pertahanan udara, dan penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara di Kuwait. Asap mengepul di pelabuhan Bandar Abbas Iran dan bangunan-bangunan di sekitarnya. Kepulan asap menyelimuti pelabuhan Bandar Abbas bersamaan dengan Amerika Serikat yang mengonfirmasi serangan terbarunya ke Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan serangan tersebut bertujuan untuk semakin melemahkan kemampuan militer Iran.
Media pemerintah Iran mengklaim infrastruktur sipil termasuk jembatan, stasiun kereta api, dan bandara dihantam serangan Amerika. 2 jembatan dilaporkan hancur dengan 7 orang tewas dalam serangan AS di Iran. Serangan Iran di Kuwait menghantam sistem radar dan landasan peluncuran rudal Amerika Serikat. Serangan itu merupakan balasan atas serangan AS di fasilitas sipil Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim akan segera mengalahkan Iran. Pernyataan disampaikan di tengah peningkatan eskalasi perang antara Amerika Serikat dengan Iran. Sebelumnya Trump juga sempat menyebut menyiagakan ribuan misil untuk menyerang Iran. Country is booming and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. But you know, even during this, it's been amazing. I mean, to think. So I call it a military operation, but I call it whatever you want. Iran dan Amerika Serikat terus meluncurkan serangan balasan dari target fasilitas sipil hingga infrastruktur di negara sekutu. Lalu bagaimana eskalasi perang Iran-AS ke depan? Apakah perang Iran-AS ini akan berlanjut hingga perang terbuka? Saya akan berdiskusi dengan pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Agung Sasongko Jati. Pak Agung, selamat sore Pak dengan Tifal di sini. Selamat sore. Kalau Anda lihat eskalasinya sudah seperti ini, bisakah kita katakan akan mengarah ke perang terbuka atau masih jauh, Pak? Jadi gini, secara teknis militer ya, pelajaran di Amerika nih ya, bahwa kita sudah melewati fase konflik abu-abu atau gray zone area atau perang bayangan. Saat aset udara AS melakukan serangan kinetik malam demi malam, seperti gelombang ke-6, ya mereka udah gelombang ke-6 sampai tanggal 17 Juli mulai tanggal 11, ke infrastruktur strategis Iran, dan Iran merespon dengan serangan balistik dan drone ke pangkalan di Kuwait, Bahrain, Jordania, dan lainnya. Itulah definisi operasional dari perang terbuka. Jadi sekarang udah perang terbuka ya. Perang terbuka itu tidak lagi membutuhkan deklarasi perang formal seperti zaman dulu. Dalam perang modern, ketika dua negara secara aktif berulang kali menargetkan instalasi militer serta infrastruktur kritis serta satu sama lainnya dengan kekuatan kinetik, baik rudal, bom, drone, secara de facto perang terbuka sudah terjadi. Nah, Washington sudah membuang narasi diplomatik dan mengadopsi narasi eksistensial, yang berarti mereka sudah masuk ke mode total war dalam kerangka tujuan strategis mereka, yaitu menghancurkan kapasitas Iran untuk memproyeksi kekuatan. Di sisi lain, blokade Selat Hormuz oleh Iran dan aktiviti penuh poros perlawanan, Hezbollah, milisi Irak, dan lainnya menunjukkan bahwa Iran tidak lagi menahan diri. Mereka sedang melakukan perang atrisi atau war attrition, dan akhirnya kita akan melihat penggunaan arsenal strategis untuk type of strike jarak jauh ya, dan penggunaan rudal balistik jarak jauh. Ini bukan lagi skirmish, bahasa Indonesianya pertempuran kecil ini. Ini adalah pertukaran serangan yang dirancang untuk melumpuhkan fungsi negara. Amerika mencoba menghancurkan sistem komando dan kendali Iran, sementara Iran mencoba merusak pasukan daripada rantai logistik Amerika di kawasan Teluk. Keduanya adalah target perang terbuka. Kurangnya formalitas deklarasi perang adalah masalah prosedur politik domestik. Namun di lapangan, rules engagement yang berlaku adalah rules engagement daripada perang total atau perang terbuka. Baik, kalau kemudian judulnya perang terbuka, maka akan ada pihak yang ikut campur atau turut serta di situ, atau mungkin faksi yang ikut terlibat di sana, Pak? Ya, coba kita membedah ya, orde pertempurannya atau order of battle istilah bahasa sananya ya. Di Asia Barat, saya nggak bilang Timur Tengah lagi, di Asia Barat saat ini. Kita melihat polarisasi yang sangat tertajam, di mana perang terbuka ini tidak terorganisasi di Iran saja, namun juga meluas ke seluruh teater di Timur Tengah. Istilah Baratnya teater ya, atau posisi ya. Nah, pertama kita lihat koalisi Barat dan Sekutu. Pertama Amerika Serikat sebagai penggerak utama dengan kekuatan Central Command atau Komando Tengah ya, dengan armada kelima Bahrain dan pangkalan-pangkalan di udara di Qatar, Uni Emirat, Kuwait, dan Yordania. Mereka menyediakan dukungan intelijen, bahan baku di udara, dan
serangan take-off presisi. Koalisi Barat, sesuai pernyataan mereka menyediakan dukungan logistik, akses intelijen, dan kemudian mereka menyiapkannya di Siprus dan di Laut Arab, jadi tidak langsung terlibat. Israel sendiri sebagai forward-looking partner, Israel terlibat secara aktif untuk perlindungan diri terhadap serangan udara balistik Iran untuk operasi intelijen dan serangan presisi. Dan negara Teluk, meskipun banyak ingin menjaga netralitas, namun secara geografi mereka akan terlibat sebagai pangkalan Amerika. Mereka menjadi target penyangga. Dan pihak kedua yaitu poros perlawanan atau Iran nih, Axis of Resistance. Iran sebagai komando pusat mengerahkan IRGC dan Artes dengan segala macam peralatan rudal dan drone-nya. Itulah menggunakan kekuatan deterrence utama di perbatasan Israel mampu melakukan serangan roket milisi Irak dan Suriah bertugas menyerang pangkalan logistik Amerika di darat dan Houthi. Nah, ini fokus pada gangguan maritim di Laut Merah dan serangan rudal hipersonik ke target strategis Laut Merah. Dan akhirnya ini adalah benturan dua blok secara langsung ini perlawanan pihak yang tertindas melawan pihak hegemoni menguasai Timur Tengah selama ini. Iran membuat mereka tidak kelihatan berkuasa lagi dan akhirnya Iran sadar bahwa mereka tidak bisa menang secara simetris, tembak-tembak langsung, mereka menggunakan jaring perlawanan asimetris. Yang terlibat ini bukan sekedar pengikut, namun ini. Sehingga akhirnya perang ini akan jadi sangat mahal bagi Amerika, mahal di bidang militer, mahal di bidang ekonomi, mahal di bidang polisi, dan akhirnya Iran akan mencoba makin larang berlangsung, maka akan makin berkurang kemampuan Amerika untuk menjaga tingkat serangannya. Satu hal lagi, singkat saja, kalau melihat dari segi persenjataan dan logistik dari masing-masing pihak, Iran dan Amerika, seberapa lama kedua belah pihak ini akan saling melancarkan serangan masing-masing, Pak? Ya, jadi saya singkat saja ya. Jadi negara Amerika dan Iran ini sudah berpotensi menjadi negara rudal. Iran memiliki inventaris logistik terbesar di Timur Tengah, Fatah, Qiyam, Sahab, Sofagar. Rudal hipersonik Fatah 2 yang terbaik di dunia, game changer, sehingga bisa menembus pertahanan udara kelas berat seperti Patriot, Aero, dan lainnya. Pertahanan udara meskipun memiliki jet tempur generasi 5, Iran memiliki pertahanan udara berlapis yang sangat kuat, Bafar 37 dan S-300 PFU yang sebetulnya Amerika tidak berani lagi sembarangan masuk ke dalam Iran, mereka menembak jarak jauh, mengakibatkan rudal jarak jauh Amerika sekarang berkurang besar. Bunker ini menjadi membuat kekuatan dalam karena banyak yang tidak bisa dihancurkan di dalam tanah kan, dan desentralisasi mengenai pengendalian. Dan terakhir ada asimetris, swamping. Banyak serangan digagalkan, tapi jangan dilihat kegagalannya, dilihat berapa banyak pengorbanan untuk menggagalkan itu. Jadi untuk melawan Koalisi Barat, Iran tidak akan menang dalam perang konvensional, tapi dia memaksa perang ini terlalu mahal, sehingga membuat Amerika dan sekutunya tidak bisa meneruskan. Pada akhirnya mereka akan diam, tidak menyerang, kehabisan senjata, dan itu berarti mereka akan bertepuk lutut. Sekarang mereka memaksa pihak Barat, pihak Amerika untuk bagaimana saja meminta perdamaian dengan konsesi yang lebih menguntungkan Iran dibandingkan. Karena dulu kan MOU pertama itu seperti penyerahan diri Amerika, sepenuhnya membuat keuntungan Iran, yang sekarang saat Amerika agak terbuka sendiri, agak kurang kendor tekanan ini, mencoba mengingkarinya. Tapi nanti akan kembali ke posisi semula, Amerika akan surrender lagi, mengalah pada banyak Iran. Kita bisa lihat seperti itu arahnya. Oke, Pak Agung Sasongkojati, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu ya Pak, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Berita seputar Piala Dunia hadir sesaat lagi. Timnas Spanyol telah memulai sesi latihan perdana mereka di New Jersey untuk mempersiapkan diri menghadapi Argentina dalam laga final Piala Dunia 2026 yang akan digelar Senin mendatang. Mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat menggelar demonstrasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka meminta penghentian sementara dan evaluasi total program makan bergizi gratis. Masa berorasi sekitar pukul 3 sore di kawasan Monas. Semula masa berencana menggelar aksi serupa di Patung Kuda. Namun setibanya di lokasi, polisi meminta masa berunjuk rasa di kawasan Irti Monas. Mereka menyerukan 3 tuntutan: kembalikan kedaulatan masyarakat sipil, bongkar total sistem negara, dan selamatkan pemerintah Indonesia. Saudara Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak 43 titik di seluruh Indonesia. Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada pangan.
Kegiatan ini mencakup panen tebu di 8 lokasi yang didampingi oleh TNI Angkatan Udara, lalu panen padi di 31 lokasi oleh TNI Angkatan Darat, serta panen kedelai di 4 lokasi yang melibatkan TNI Angkatan Laut. Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat terwujudnya swasembada pangan melalui kolaborasi lintas sektor bersama TNI. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Kami tutup Kompas Petang edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Yasir Neneama. Saya Tifal Solesa. Friska dan Audrey hadir sebentar lagi dalam Sapa Indonesia Malam. Jadi tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.